Sobat Cia, kembali lagi bertemu dengan saya Patricia Ellen. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada sobat-sobat semua bagaimana tutorial membuat s.id. Nah, sebelumnya apa sih itu s.id? S.id merupakan platform gratis bagi masyarakat untuk berbagi informasi, pengetahuan, keahlian, dan informasi produk melalui fitur-fitur yang disediakan. Di sini ada dua fitur yang disediakan, yaitu penyingkatan tautan atau link dan microsite. Nah, sobat semuanya, penggunaan s.id sangat dibutuhkan saat ini untuk beberapa keperluan, tidak hanya untuk keperluan bisnis, namun pada lingkup pendidikan. Di sini pengaruhnya cukup besar. Salah satunya mencantumkan link pada media sosial. Nah, pendidik sebagai wadah penyampaian pembelajaran dalam kesehariannya. Nah, dengan begitu, pendidik tidak perlu repot menyebarkan setiap tautan yang akan diberikan kepada peserta didik. Oke, ini cara membuat s.id. Oke, langsung saja kita masuk ke Chrome lalu ketik s.id. Selanjutnya kita pilih s.id paling atas lalu kita klik. Nah, ini adalah tampilan halaman awal. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke s.id-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar di s.id ini bisa masuk dengan akun Google atau email. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dashboard dari s.id. Di sini terdapat tautan dan microsite. Nah, di tautan ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mempersingkat tautan, dan microsite digunakan untuk membuat mini web atau microsite. Nah, di sini ada beberapa microsite yang sudah saya buat. Untuk membuat microsite yang baru, kita tinggal klik buat baru. Langsung muncul tentukan jenis microsite. Ini banyak sekali ya jenis-jenisnya, ada personal branding, makanan, minuman, webinar dan sebagainya, edukasi dan lain-lain. Ini banyak sekali, teman-teman tinggal pilih mana microsite yang kira-kira teman-teman ingin buat. Nah, teman-teman, pada tutorial kali ini saya ingin membuat microsite tentang pendidikan dalam sebuah pembelajaran di kelas, berarti saya menggunakan edukasi. Nah, kita pilih, kita klik edukasi, lalu klik lanjutkan. Lalu kita dihadapkan dengan berbagai template yang bermacam-macam. Karena kita mau mulai dari awal, kita pilih basis saja ya teman-teman. Jadi kita mulai dari halaman kosong terlebih dahulu. Klik, lalu kita klik lanjutkan. Selanjutnya kita menentukan nama microsite kita. Di sini sesuai dengan kemauan dan kebutuhan teman-teman ya, mau pilih nama microsite apa saja. Di sini saya menulis kelas keren bersama Bu Ellen. Jadi teman-teman bisa menulis apa saja untuk nama microsite-nya. Nah, selanjutnya kita tentukan tautan microsite-nya. Di sini saya menulis kelas Bu Ellen. Jadi teman-teman juga bisa pilih juga, tentukan apa kelas microsite-nya lalu tekan selesai. Kita tunggu sebentar sampai verifikasinya selesai, lalu kita akan dihadapkan halaman seperti ini ya teman-teman. Jika halamannya sudah seperti ini berarti verifikasinya berhasil. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa menentukan materi apa yang kita buat untuk microsite-nya. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian profil. Nah, untuk di bagian profilnya banyak sekali yang bisa kita edit, mulai dari warna background profil, warna background, dan juga nama profil, deskripsi profil. Dan untuk deskripsi profilnya saya ubah jadi tulisannya welcome to my class. Nah, untuk materi yang akan saya bawa juga itu adalah kisah penciptaan. Di sini kita bisa langsung tulis di bagian deskripsi profil ya teman-teman. Untuk gaya tulisan dan warna tulisan di sini teman-teman bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan untuk tulisannya juga bisa dipertebal. Di bagian nama profil juga bisa kita edit juga warna, gaya tulisannya juga, dipertebal atau tidaknya tulisan juga bisa kita edit ya. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar sampul. Nah, untuk gambar sampul ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa dipilih dari folder, bisa juga kita langsung mencarinya di Google. Nah, di sini saya
menambahkan sampulnya itu dari folder ya teman-teman, tentang kisah ciptaan yang sesuai dengan materi yang saya bawakan. Lalu gambarnya dipotong. Oke, lalu sampulnya berubah jadi lebih menarik. Nah, selanjutnya kita juga bisa pilih gambar profilnya. Di sini tinggal unggah gambar. Sama juga seperti sebelumnya, kita bisa memilih gambar. Nah, untuk profilnya ini saya menggunakan foto saya sendiri. Dan di sini kita potong gambarnya. Lalu tampilan profilnya juga akan berubah sama seperti sampul tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian tautan. Di sini apa saja sih yang ingin kita masukkan dalam materi yang kita bawakan? Sini saya untuk tautannya itu ada 3 poin saja ya. Dan ini yang pertama, saya ingin memaparkan materi, yakni materi tentang kisah penciptaan. Nah, di bagian materi kisah penciptaan ini kita juga bisa edit tulisan, ketebalan tulisan, gaya tulisannya juga, posisi tulisannya juga, dan juga efek tombol dari tulisan ini. Warnanya juga bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di bagian tautan ini juga kita bisa mengganti gambar sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Mau pakai icon juga bisa, unggah gambar. Jadi saya unggah gambar sesuai dengan materi saya tentang kisah penciptaan. Kita potong gambarnya, lalu tampilannya akan berubah menjadi lebih menarik. Oke. Selanjutnya untuk tautannya, ini yang paling penting. Materinya saya masukkan dari Canva karena saya sudah membuat materi tentang kisah penciptaan dari Canva. Oke, selanjutnya kita buka Canva. Kita cari materi yang sudah saya buat. Sini materi tentang kisah penciptaan. Nah, ini untuk materi kisah penciptaan yang sudah saya buat. Langsung saja kita salin tautannya. Kita salin, lalu kita kembali ke s.id. Lalu kita langsung copy paste ya teman-teman. Sini link yang sudah kita salin tadi. Oke. Ini langsung tersalin di tautan ini ya teman-teman. Jadi kalau kita klik tentang materi kita kisah penciptaan, ini langsung terbuka materi kisah penciptaan yang sudah kita salin di sini. Selanjutnya di bagian tautan yang kedua. Nah, karena sudah yang pertama tadi memasukkan materi kisah penciptaan, selanjutnya latihan soal untuk menguji pemahaman siswa yang akan saya ajarkan. Di sini latihan soal kisah penciptaan, sama juga di sini kita bisa mengedit ketebalan, gaya tulisannya, juga posisi tulisan, efek tombol, dan juga warna dari tulisan kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk profil di tautan sama seperti tautan yang pertama, saya unggah gambar juga ya teman-teman yang kira-kira sesuai dengan materi yang akan kita bawakan. Karena saya materi kisah penciptaan, ya tentunya saya mengambil gambar yang sesuai dengan kisah penciptaan. Oke, untuk di bagian tautan yang bagian latihan soal kisah penciptaan ini, saya mengambil tautannya di Quizizz. Nah, karena saya sudah membuat soal tentang kisah penciptaan di Quizizz. Di sini teman-teman juga bisa masukkan di tempat yang berbeda, tidak harus Quizizz ya teman-teman tautannya. Mungkin bisa bentuk games mungkin, atau berbagai permainan yang menarik yang kira-kira sesuai dengan materi teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Quizizz, kita cari soal yang sudah saya buat tentang kisah penciptaan. Di sini saya membuat 12 pertanyaan pilihan ganda. Langsung saja kita salin tautannya, lalu kita kembali ke s.id. Lakukan hal yang sama, kita copy paste sama seperti sebelumnya. Di sini tautannya langsung otomatis tersalin teman-teman di bagian latihan soal kisah penciptaan. Selanjutnya kita masuk bagian tautan yang ketiga. Karena materi sudah, latihan juga sudah, berarti kita menambahkan games karena anak-anak juga perlu evaluasi. Nah, sejauh mana pemahaman mereka tentang materi kisah penciptaan ini.
Sama juga kita bisa edit tulisan, bentuk tulisannya gimana, efek tombolnya dan warnanya juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan juga di sini juga kita bisa ubah profilnya sama seperti yang di atas caranya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian tautannya. Untuk tautan yang ketiga ini di bagian games, saya menggunakan games dari puzzle. Di sini teman-teman tidak harus menggunakan puzzle, tapi bisa menggunakan yang lain seperti teka-teki silang, mungkin dari quizzes juga bisa. Nah, langsung saja kita klik puzzle, lalu kita pilih dashboard, dan sini game yang sudah saya buat ini pencocokan gambar ya teman-teman, tentang kisah ciptaan. Nah, kita langsung saja salin tautannya, lalu kembali ke s.id sama seperti sebelumnya, kita copy paste, lalu sudah langsung otomatis tersalin di sini. Setelah microsite, sudah kita pengaturan untuk milih tema dan warna. Di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga yang kira-kira tidak berlawanan dengan warna tulisan. Nah, di sini kita dihadapkan dengan tema dan warna yang sangat keren ya teman-teman. Jadi luar biasa, banyak sekali pilihannya. Jadi bisa juga teman-teman unggah dari file juga bisa. Jadi tidak harus memilih tema dan warna yang tersedia di sini. Nah, setelah tema kita tentukan, selanjutnya kita ingin bagikan tautan microsite kita. Caranya gampang, kita bagikan lalu kita copy tautannya. Nah, selanjutnya kita coba cek ya apakah semuanya sudah lengkap. Kita tinggal copy paste dari tautan yang sudah kita salin tadi. Langsung saja kita buka. Langsung saja kita cek di bagian materi kisah penciptaan. Nah, ternyata sudah sesuai ya teman-teman dengan kisah penciptaan. Langsung saja kita cek di bagian kedua, latihan soal kisah penciptaan yang saya ambil di quizzes. Kita cek juga apakah sudah sesuai. Oke, kita coba pilih. Nah, ini sudah sesuai juga ya teman-teman latihan soalnya yang ada di quizzes. Selanjutnya kita di bagian ketiga, gamesnya. Ini saya ambil di puzzle tadi tentang mencocokkan gambar. Langsung kita cek, kita buka di bagian link puzzlenya, mencocokkan gambar. Kita coba cocokkan gambarnya ya teman-teman, apakah sesuai. Oke, 3 tautan yang saya buat ternyata sudah sesuai dengan materi yang saya buat tentang kisah penciptaan ya teman-teman. Oke sobat-sobat Cia semuanya, sekian tutorial membuat s.id. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.